Li Yunxiao bangkit dan tersenyum. Kebetulan sekali, kamu adalah Martial Zun Bintang 2. Kakakmu Wu, kamu berhak mengikutiku, kan? Penatua Yu mengerutkan alisnya. Di bawah wilayah kekuasaannya, para raja bela diri itu berjuang untuk melawan tekanan. Bagaimana mungkin seorang raja bela diri bisa berbicara dan tertawa dengan bebas? Mu Wu tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan, kamu bahkan lebih kuat dari Leng Xiao. Hehe, ini menyenangkan. Sosok Mu Wu berangsur-angsur muncul dan domain serupa menyebar, berbenturan dengan domain Penatua Yu. Suara gemuruh menyebar seperti guntur, menyebar ke seluruh langit. Pada saat itu, semua kaisar menghela nafas lega. Wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Martial Zun, ekspresi wajah Old Yu berubah drastis. Dia berkata, kamu berasal dari kelompok tentara bayaran mana? Beraninya kamu melanggar aturan 3 kelompok tentara bayaran dan mengirim Martial Zun ke barat kota. Apakah kamu tidak takut menyebabkan kekacauan di Light Song Forest? Mu Wu menghela nafas dan berkata, mengapa kalian semua begitu banyak bicara? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bisa mencapai Provinsi Bahuang. Aturan omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Tinju adalah aturannya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda hal sederhana seperti itu? Mengapa ketiga kelompok tentara bayaran itu begitu kuat? Itu karena mereka kuat. Niat bertarung di tubuhnya berangsur-angsur, menyebar dan riak di matanya menjadi semakin kuat. Dia meneriakkan kata demi kata, Tuan bela diri bintang 2, lawan aku, ledakan. Mu Wu mengedarkan esensinya hingga mencapai puncaknya dan tiba-tiba melepaskannya. Seluruh tubuhnya tampak meledak ketika listrik melonjak terus-menerus. Ruangan itu diperas oleh kekuatan yang sangat besar ini, dan ekspresi para raja bela diri berubah secara drastis. Tubuh mereka terasa seperti akan hancur saat mereka mundur beberapa ratus meter. Ekspresi wajah Yu tua berubah drastis. Dia bergumam, puncak Martial Zun Bintang 1. Kekuatan, tekanan ini terus-menerus mempengaruhi sirkulasi, esens di tubuhnya. Semangat juang yang kuat dari seorang pejuang terstimulasi. Dia juga berpikir untuk melakukan pertempuran besar. Namun saat dia memikirkannya, dia berkeringat dingin dan buru-buru berkata, Tuan muda, cepat menuju ke arah selatan kota. Aku akan menahannya untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ekspresi Tang Jie sangat tidak sedap dipandang. Dia juga merupakan puncak raja bela diri bintang 9. Dia pikir dia bisa dengan mudah membunuh jalan keluarnya tanpa bahaya apapun. Dia tidak menyangka pihak lain akan mendapatkan martial honor juga. Meskipun dia hanya selangkah di bawah Raja Bela Diri dan Yang Mulia Bela Diri Puncak 9 Bintang, semua orang di bawah domain itu seperti semut. Kecuali mereka memiliki kekuatan domain seperti Li Yunxiao atau avatar tubuh dewa yang kuat, yang dapat melawan domain tersebut, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Tanpa mengungkapkan sepatah kata pun, Tang Jie mengedarkan esensinya ke puncak dan bergegas menuju selatan kota secepat yang dia bisa. Ketika Penatua Yu melihat bahwa Mu Wu sama sekali tidak peduli terhadap pelarian Tang Jie dan menaruh seluruh perhatiannya padanya, dia langsung merasa lega. Namun, dia juga menjadi sangat waspada. Meskipun dia yakin bisa menekan pihak lain, dia tidak berani lengah. Dalang di balik pembunuhan, Pak Tua Qiao telah melarikan diri. Semuanya, kejarlah. Li Yunxiao meraung dan memimpin sekelompok tentara bayaran untuk mengejar Tang Jie. Di antaranya, kecepatan Bin Jie adalah yang tercepat. Dengan sangat cepat, dia menarik jarak antara dia dan Tang Jie. Keduanya berlari, satu di depan dan satu lagi di belakang. Sementara sekelompok besar tentara bayaran mengejar mereka. Penatua Yu menjadi cemas saat melihat ini. Dia tiba-tiba bergerak dan cahaya putih melesat ke arah Bin Jie. Mu Bai mendengus dingin dan maju selangkah. Ruangan itu bergetar dan serangan itu benar-benar mengubah arah dan melesat ke kejauhan. Pak Tua, saya sangat tidak suka diganggu saat berkelahi dengan saya. Meskipun kamu lebih kuat dariku, jika kamu tidak serius, aku akan menghancurkanmu. Ekspresi dingin muncul di mata Mu Bai. Dia sangat tidak bahagia. Menurutnya,
Tidak ada yang lebih penting daripada bertarung dengannya dan membantunya menerobos kemacetan Raja Bela Diri Bintang. 1. Penatua Yu juga sangat marah ketika dia meraung, "Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini." Dia melambaikan tangannya, dan palu tembaga emas cemerlang muncul di tangannya. Seluruh ruang sepertinya dikompresi oleh kekuatan yang sangat besar, dan itu mulai terdistorsi di sekelilingnya. Bersamaan dengan itu ada juga niat bertarung yang tinggi. Mubai mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya. Dia tertawa keras dan berkata, "Haha, inilah perasaannya. Saya suka perasaan ini." Penatua Yu, sebaliknya, terbakar amarah. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Mubai. Palu tembaga mengeluarkan cahaya keemasan, dan dia bergegas maju. Seluruh langit di belakangnya terdistorsi, dan itu seperti jubah kusut yang menjulur. Di bawah tempat mereka berdua bertarung, sudah tidak ada seorang pun yang tersisa. Tidak ada yang berani berlama-lama dalam pertempuran antara martial saints. Selama otak seseorang tidak berkarat, mereka akan tahu bahwa otaknya sedang mendekati kematian. Di kejauhan, Bin Jie terus-menerus menyerang Tang Jie, mencoba mengurangi kecepatannya. Tang Jie juga marah karena dikejar. Sebagai tuan muda dari 4 sekte ekstrim, kapan dia pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Dia menguatkan hatinya dan segera berbalik. Pedang berharga menebas Bin Jie. Retakan benar-benar muncul di angkasa dan terus menyebar ke depan. Dia juga menemukan bahwa pihak lain adalah Raja Bela Diri Bintang 9. Jika dia membunuhnya, dia tidak perlu melarikan diri. Bin Jie berkeringat dingin. Dia tidak menyangka lawannya akan berbalik dan menebasnya dengan begitu rapi. Selain itu, retakan hitam di ruang itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depannya. Jika dia disentuh, tubuhnya pasti akan terkoyak. Panah perintah bulu. Dia langsung mengeluarkan artefak Xuannya dan mengubahnya menjadi perisai di depannya, melindungi seluruh tubuhnya. Bang! Retakan di angkasa langsung mengenai Feather Command Arrow. Feather Command Arrow menjerit keras dan kehilangan semua cahayanya. Dalam sekejap, ia kembali seukuran telapak tangan dan jatuh kembali ke tangan Bin Jie. Hati Bin Jie menjadi dingin. Artefak Xuan di tangannya benar-benar retak, dan tidak ada ki spiritual yang tersisa. Dia terkejut sekali lagi. Lawannya hanya menggunakan satu tebasan untuk memecahkan artefak Xuan miliknya. Ya Tuhan, pedang macam apa itu? Dia menatapnya dengan saksama. Pedang berharga di tangan Tang Jie, memancarkan cahaya merah darah. Tampaknya ada roh senjata yang menyemangatinya, dan kekuatan aneh terus-menerus beredar di pedang itu. Bahkan puncak budidaya Raja Bela Diri pun merasakan sedikit ketakutan. "Beraninya kamu mengejarku. Pergilah ke neraka." Tang Jie mengangkat pedang darahnya lagi. Cahaya merah menebas dan ruangan itu terbelah lagi. Retakan itu terus meluas dan seluruh langit terbelah menjadi 2. Bin Jie terkejut. Artefak Xuan miliknya telah dihancurkan. Beraninya dia menerima cahaya pedang semacam ini dan menyerang secara langsung. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Tapi dengan sangat cepat dia melihat ekspresi galak Tang Jie saat dia bergegas maju. Bin Jie hanya merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Kekuatan lawannya tidak kalah dengan miliknya. Selain pedang darah aneh itu, setiap gerakan berakibat fatal. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dipotong menjadi 2. Di bawah serangan kuat itu, setiap langkah mengkhawatirkan, dan dia terpaksa mundur terus-menerus. Tang Jie menebas beberapa kali, namun melihat lawannya hanya ingin menghindar dan tidak berani melawan. Keduanya pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama. Di bawah keterikatan seperti ini, sulit untuk membunuh pihak lain dalam waktu singkat. Merasa bosan, dia berkata, "Jika kamu tidak berani bertarung, enyahlah." Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Tang Jie mengerutkan kening saat dia melihat bel kuno besar jatuh ke arahnya. Li Yunxiao lah yang bergegas mendekat. Melihat Bin Jie benar-benar dirugikan, dia buru-buru membuang Imperial Bell untuk membantu. "Tidak! Tarik artefak Xuan Anda dengan cepat." Bin Jie berteriak kaget. Pedang berharga di tangannya itu aneh. Itu bisa memotong belmu.
Bibir Tang Jie membentuk senyuman dingin. Sudah terlambat, tebasan pemisah ruang. Dia berteriak ringan. Pedang darah bersinar di tangannya sekali lagi membuka celah di langit. Retakan di ruang itu meluas hingga ke arah bel. Sial. Suara bel kuno berbunyi. Imperial Bell bergetar karena kekuatan pedang berharga itu. Gelombang suara tak berbentuk bergetar dari bel dan menyebar ke segala arah. Retakan hitam di angkasa itu mengguncang Imperial Bell dan perlahan-lahan menutup. Cahaya pada lonceng yang semula tumbuh subur juga menghilang. Itu terus menyusut. Apa? Tang Ji dan Bin Ji sama-sama terkejut. Adegan bel dipotong menjadi dua tidak terjadi. Sebaliknya, itu hanya artefak aura yang menarik kembali dan kembali ke pemiliknya. Orang yang paling terkejut adalah Tang Jie. Dia secara alami mengetahui kekuatan pedang berharga di tangannya. Tidak hanya tidak memotong artefak dalam milik lawan, bahkan menghasilkan gelombang suara yang kuat yang menyerang tubuhnya. Tanpa disadari, jubah pertempuran biru muncul di sekujur tubuhnya dan menghilangkan gelombang suara. Tang Jie memandang dengan dingin ke arah lonceng kekaisaran yang kembali ke tangan Li Yunxiao dan berkata, "Lonceng apa ini? Artefak mendalam tingkat ke-9. Hati Bin Jie bergetar saat dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia melihat pedang berharga di tangan Tang Jie dan kemudian ke lonceng kuno di tangan Li Yunxiao. Dia mengungkapkan ekspresi pahit, hanya artefak mendalam tingkat ke-9 yang dapat dengan mudah memotong panah bulunya. Hanya artefak mendalam tingkat ke-9 yang dapat menahan kekuatan artefak mendalam tingkat ke-9. Artefak mendalam semacam ini mungkin tidak akan terlihat sekali dalam beberapa dekade. Sekarang, itu benar-benar muncul di tangan dua orang. Siapakah Tang Jie ini? Dan apa identitas kapten yang tidak bisa dijelaskan ini? Selain merasa kasihan karena artefaknya yang dalam dihancurkan, pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya. Li Yunxiao berkata tanpa tergesa-gesa, 4 sekte ekstrim memang kaya. Artefak mendalam tingkat ke-9 yang terkenal, pedang burung vermilion diberikan kepada Raja Bela Diri untuk digunakan begitu saja. Apakah Anda menyia-nyiakan karunia surgawi atau Anda terlalu kaya? Ekspresi Tang Jie menjadi gelap, dia berkata, "Kamu juga mengenali pedang burung vermilion dan memiliki artefak mendalam tingkat ke-9. Kamu tidak bisa menjadi siapa-siapa. Nah, kamu tidak bisa berasal dari kelompok tentara bayaran. Asalmu dari mana? Fraksi manakah yang mendukung Anda? Apa niatmu?" Pada saat ini, Raja Bela Diri lainnya juga menyusul. Mereka mengepung Tang Jie dan menghunus pedang mereka. Tang Jie memiliki firasat buruk yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sebelum Li Yunxiao muncul, dia tidak terlalu memikirkan orang-orang ini. Paling-paling, dia hanya akan membunuh mereka semua. Selama tidak ada Martial Saint, dia memiliki Vermilion Bird Saber di tangannya. Siapa yang bisa menandinginya, namun sekarang berbeda. Pihak lain sebenarnya memiliki artefak mendalam tingkat ke-9. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana seorang Raja Bela Diri bisa menggunakan artefak mendalam tingkat ke-9, memang benar bahwa pedang burung vermilion miliknya tidak dapat menembusnya. Namun memang benar Vermilion Bird Saber miliknya tidak dapat memotongnya. Faktanya, mereka setara satu sama lain. Selain itu, ada puncak Raja Bela Diri bintang 9 yang sekuat dia dan 20 hingga 30 Raja Bela Diri lainnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa berada dalam situasi yang tidak terduga. Dia merasa gugup. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.